Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail al-Makhzumi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar berasal dari suku Bani Ad, salah satu keturunan kaum Quraisy. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab merupakan sosok seorang laki-laki tegas dan pemberani. Ciri-ciri fisiknya yaitu bertubuh kekar, urat-urat ototnya tampak kemerah-merahan, telapak tangan dan jari jemarinya terasa kasar dan bahunya bidang. Tinggi postur tubuhnya menambah kegagahannya. Ketika berjalan bersama sahabat lain, terlihat kepalanya menjulang ke atas dibanding sahabat yang lain. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian. Umar bin Khattab masuk Islam setelah adiknya Fatimah dan suami adiknya Said bin Zaid masuk Islam. Saat itu Umar sangat marah ketika mengetahui bahwa Fatimah dan suaminya telah masuk Islam. Umar kemudian mendatangi rumah adiknya. Pada saat itu Khabbab bin Arth sedang membacakan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Melihat Umar datang, Fatimah langsung menyembunyikan Al-Quran miliknya. Dengan wajah penuh kemarahan dan suara lantang, Umar menanyakan apa yang dibaca oleh Fatimah. Fatimah merasa ketakutan melihat kemarahan kakaknya. Umar memaksa Fatimah untuk menunjukkan apa yang dibaca. Fatimah akhirnya menyerahkan lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Umar lalu membaca tulisan yang ada pada lembaran tersebut, yaitu surah Toha ayat 1-8. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang maha pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Setelah membaca ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati Umar bin Khattab. Umar memuji ayat-ayat Allah yang indah. Umar bin Khattab pun tergetar hatinya untuk segera memeluk agama Islam. Saat itu juga Umar pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di rumah salah satu sahabatnya, Arqam. Di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para sahabat yang lain bersujud syukur atas keislaman Umar bin Khattab tersebut. Kehadiran Umar bin Khattab dalam barisan Islam menambah keberanian kaum muslimin menyatakan keislamannya tanpa sembunyi-sembunyi. Kaum muslimin semakin yakin dengan kebenaran Islam yang mereka yakini.
bahkan seringkali ketika Umar mengajukan saran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi dan menyetujui saran Umar tersebut. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq. Rasulullah memberi gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab. Al-Faruq berarti pemisah. Maksudnya pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dengan hadirnya Umar, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menukar ketakutan dengan keberanian, mengubah kesalahan dengan kebenaran, dan menjadikan sikap lembut menjadi sikap tegas dan kuat. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Beberapa hal yang dilakukan Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya yang berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, diantaranya membuat lembaga-lembaga, antara lain lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masalah masyarakat, urusan tanah, pajak, dan lain-lain, mendirikan Baitul Mal, menetapkan tahun Hijriyah yang dimulai dari saat hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, membuat mata uang dari emas atau dinar dan dari perak atau dirham, membentuk angkatan perang, menggaji para pegawai dan tentara, memperluas wilayah Islam. Beberapa daerah yang dapat ditaklukkan antara lain Damaskus, Aleppo, Homs, Antioquia, Baitul Maqdis, sebagian wilayah Mesir, Persia, Palestina, dan Suriah. Umar bin Khattab meninggal pada usia 63 tahun, tepatnya bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Umar bin Khattab dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan makam Abu Bakar As-Siddiq. Keteladanan Umar bin Khattab. Tegas dan pemberani merupakan dua sikap yang menonjol dari Umar bin Khattab. Sikap tegas bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika ada temanmu yang mengajak membolos sekolah, kamu harus tegas menolak ajakan tersebut. Jika ada temanmu yang mengajak untuk menjahili teman yang lain, kamu pun harus tegas menolaknya. Kamu harus tegas menolak ajakan perbuatan apapun yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sikap pemberani bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berani mengemukakan pendapat saat berdiskusi dan berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Seperti kamu mengetahui ada temanmu yang menyontek saat ujian, kamu harus berani mengingatkan temanmu agar tidak menyontek, karena menyontek berarti membohongi diri sendiri dan merupakan perbuatan tidak terpuji. Contoh lain, saat pelajaran berlangsung, ada pelajaran yang kamu tidak mengerti, guru memberi kesempatan untuk bertanya. Kamu harus berani bertanya kepada gurumu sampai kamu mengerti pelajaran yang diajarkan guru. Semoga bisa dipahami ya tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Sekarang kita berlatih. Yang pertama, tuliskan proses Umar bin Khattab masuk Islam. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang perangai atau sifat Umar bin Khattab. Yang ketiga, bagaimana cara meneladani sikap tegas dan berani Umar bin Khattab. Semoga keteladanan Umar bin Khattab dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini menjadi barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.